Kemudian, untuk waktu. Jadi dari waktu mulai trading jam 9 sampai jam, 15:15. Menurut Ferdian pribadi dari pengalaman, waktu trading terbaik itu di jam berapa aja? Biasa waktu trading terbaik ya, kalau misalnya untuk nyari saham-saham yang cepet gitu naik ya, biasa 30 menit pertama. Nah, biasanya setelah 9.30 biasa saham-saham itu pada, ya pada membentuk-bentuk chart gitulah, membentuk kayak sideways gitu. Nah, dari situ biasanya saya sekitar jam, eee, 11 kalau nggak 10.30 saya biasanya di situ melihat ada namanya pembentukan chart di situ. Nah, biasanya di situ juga sebagai momentum saya untuk, menganalisa dan masuk kalau misalnya ada saham yang chart-nya bagus gitu. Terus, ada juga biasanya pas 14.30 sih, 14.30 sampai penutupan biasanya ada juga saham-saham yang ingin dinaikkan oleh market maker gitu, jadi kenaikannya tinggi, terus gitu. Oke, berarti memang, menurut Ferdian waktu terbaiknya itu adalah di, jam 9 sampai 9:30 lah ya, itu prime time-nya lah ya istilahnya ya Iya kalau mau benar, trading ya. Nah heeh. kalau di sesi 2 ada nggak Ferdian? Mungkin di, pembukaan sesi 2 gitu, Ada sih biasanya, sepengalaman Ferdian? sepengalaman saya ada sih, cuma biasanya jarang. Biasanya malah kalau yang ditunggu-tunggu nih, kita tunggu banget, besok sesi 2 ada nih, malah nggak ada. Cuma malah kalau misalnya tinggal gitu biasanya ada, ya cuma gitu ya tergantung sih. Tergantung market-nya Ya gimana hari tergantung itu ya. market-nya gimana, heeh. Tapi yang pasti kalau misalnya paling banyak itu peminatnya memang di 30 menit pertama ya. Ya benar. Oke baik. Baik Ferdian, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ada ini juga nih, ada case lagi nih. Misalnya, tadi sahabat Mirasa tanya, misalnya tadi kita udah nemu yang, bagus nih pattern-nya misalnya, kemudian juga kita udah skenariokan dia buy on breakout, kita udah beli tapi harganya turun. Nah, kalau seperti itu, dari Ferdian sendiri apakah langsung cut loss atau bagaimana? Kalau saya emang diterapinnya disiplin cut loss. Jadi kalau misalnya nggak yang kan skenario-nya udah ada take profit, udah cut loss. Nah, kalau misalnya skenario-nya menyentuh cut loss, ya udah saya cut loss biasanya, kayak gitu. Jadi intinya disiplin ya, Iya disiplin. Ferdian. Itu Mhm, juga sahabat Mira Aset, jadi boleh punya plan sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya, tapi kalau nggak disiplin sama aja ya, ujung-ujungnya nanti rugi. Jadi intinya satu punya plan bagus, 2 disiplin. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Ferdian. Nah ini yang lebih, mungkin yang lebih pribadi nih, ini saya udah baca pertanyaannya. Nah ini yang lebih sifatnya personal, sahabat Miraset banyak, bahkan ada yang minta, "Tolong ceritain Kak Ferdian perjalanannya sebagai trader." Nggak cukup waktunya, mohon maaf. mhm. Jadi nanti bisa nonton di YouTube ya. Di situ Glenda ada banyak nanya tentang Ferdian, jadi sahabat Miraset bisa buka YouTube-nya Mirai Aset. Nanti di situ ada perjalanan, trading-nya, perjalanannya Ferdian jadi trader. Nah mungkin, di sini saya lebih nanya yang, ditanyain sama sahabat Miraset. Nah Ferdian kalau dalam satu hari ya, ini ada yang nanya, Ferdian tuh rata-rata melakukan trade itu berapa kali? Biasanya saya bisa 5 sampai 10 kali sih, kalau misalnya, sahamnya lagi bagus-bagus. Cuma kalau misalnya lagi nggak bagus banget, kalau misalnya cuma pagi hari misalnya, ya saya cuma trade biasanya 1 sampai 2 kali udah cukup, gitu. Jadi saya Dari sesuaikan dengan itu aja, tentang kondisi market sih. oh, 5 sampai 10 kali itu buy sell. Jadi maksudnya misalnya nih, 10 itu berarti 5 kali buy, 5 kali sell gitu ya? Ya bisa 10 kali buy, 10 kali sell. Oh ya, Cuma oke itu biasanya kalau mhm. yang kayak gitu namanya overtrade sih. Biasanya kalau misalnya psikologi saya udah ya kayak gitulah misalnya. Oke, berarti menurut Ferdian yang ideal itu 5 sampai 10, jadi 5 kali buy, 5 kali sell gitu ya. Jadi nggak perlu yang sampai 20 kali buy, 20 kali sell juga enggak ya, jadi itu Iya. nanti overtrade. Oke, Ferdian, nah kalau dari sisi Ferdian sendiri untuk target nih, sebenarnya, dari sisi Ferdian tuh sehari itu ada target nggak sih harus dapat return berapa? Atau targetnya tuh lebih sifatnya mingguan atau bulanan atau gimana? Kalau saya sih nentuin targetnya bulanan ya. Jadi dalam sebulan tuh saya biasanya 40 sampai 50%. Jadi itu Luar biasa target bulanan sahabat saya. Miras, 40 sampai 50% Iya, per bulan? per bulan. Per Jadi bulan. saya, lebih ke realistis lah. Jadi misalnya udah saya rekap, misalnya saya sehari dapat bisa berapa persen nih, misalnya 1 hari 3%, ya udah saya buat, target, per bulan aja.
Nah, ini sahabat Miraset saya yakin pasti di rumah langsung geleng-geleng, di mana lagi dapat 40% sampai lima Mmm, puluh persen sebulan gitu ya, dan itu mhm. udah nggak dipotong pajak ya, karena pajaknya udah dibayarin. Nah, mungkin pertanyaan saya, ini kan kalau saat ini ya Ferdian, jadi itu 40 sampai 50%. Di awal waktu kemarin baru-baru belajar, saya yakin di sini sahabat Miraset juga banyak yang baru mulai belajar. Menurut Ferdian kalau kita di pemula, itu target idealnya tuh seperti apa sih? Biasanya kalau untuk target ideal itu coba aja, syukuri cuan yang ada gitu. Jadi misalnya Bersyukur dulu. iya bersyukur dulu aja. Jadi jangan nargetin dulu misal 3% sehari, tapi coba coba dulu cari tahu, gimana saham-saham ini akan berpotensi naik gitu. Nah dari situ kan kita bisa lebih apa ya, lebih terbuka gitu mengenai target, persentase kita tiap harinya. Oke, jadi di awal-awal disyukuri dulu dapatnya 0,5%, bersyukur sahabat Miraset ya, lebih baik daripada rugi 3% gitu Mhm, ya. Jadi 0,5% nggak apa, dikumpul-kumpulin tadi jadi bukit ya kata mhm, Ferdian. mhm. Nah, Ferdian kemudian oh ya ini ada yang nanya, kalau win rate-nya sendiri, ini kan pasti, trading apalagi scalping gitu ya, ada yang menang, maksudnya ada yang bisa pas dapat targetnya tapi ada yang cut loss. Dari sisi Ferdian sendiri win rate-nya tuh mungkin boleh disampaikan dulu itu bagaimana sama sekarang itu setelah sudah jadi lebih profesional lah ya, karena sudah bertahun-tahun gitu, itu seperti apa win rate-nya? Mungkin kalau win rate-nya itu bisa ya tergantung sih, tergantung gimana chart-nya terbentuk, tergantung, rekayasanya kayak gimana. Cuma yang paling pasti itu kita harus bisa, apa ya, menentukan money management itu. Jadi kadang-kadang kita kan sering kan, misalnya 3 kali cuan, tapi kalau 1 kali cut loss bisa merebut semua profit-nya kan. Nah di situ titik, mungkin titik win rate-nya di situ. Jadi saya lebih menjaga gitu, menjaga profit-nya supaya tetap terjaga. Oke, jadi, yang pasti karena tadi sudah dihitung gitu ya, Iya, udah ada targetnya berapa, cut loss-nya berapa, jadi, di sana itu udah dibatasi gitu ya. Nah, Ferdian kalau dari sisi ini ya, dari sisi misalnya nih, kita ngomong market kan memang nggak selalu baik. Kalau misalnya baik, semua orang senang gitu ya. mhm. Kalau misalnya pas lagi dapat, market yang jelek gitu ya, kemudian misalnya kena cut loss cut loss cut loss. Nah, itu dari sisi Ferdian ya, menurut Ferdian tuh berapa maksudnya loss berapa sih yang udah nih stop, saya nggak trading lagi hari ini gitu? Kalau saya biasanya, ngaturnya 5% sih maksimal. Jadi kalau misalnya 5% itu dari seluruh modal ya, bukan dari dalam satu transaksi, dari Iya, mhm. 5% dari seluruh modal kalau misalnya saya menyentuh 5%, ya udah saya stop. Itu artinya saya memang, market sedang buruk dari hasil analisa yang dibuat. Jadi lebih ke, ya udah tenang aja, besok juga masih ada gitu. Iya, betul. Hari esok masih ada, jadi selalu ada harapan, selalu Mhm. ada hari baru. Nah, Ferdian kalau nah ini ada yang nanya, apa kalau dari sisi pemula, kalau dari Ferdian sendiri kalau untuk trader, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pengen jadi trader, pengen belajar jadi trader, untuk pemula sebenarnya modalnya, kalau dari Ferdian berapa sih yang kira-kira sebenarnya udah cukup modal awalnya? Kalau untuk modal awalnya ya diserahkan kepada masing-masing pribadi ya, karena modal awal ini yang menentukan, gimana kita dalam, eee, menentukan psikologis kita gitu. Jadi untuk awal-awal mungkin modal sekecil-kecilnya nggak apa-apa ya, jadi pokoknya uang dingin lah. Jadi target utama pada saat awal trading itu kita harus tahu sistem tuh kayak gimana, harus tahu sistem tuh bekerja kayak gimana. Jadi kita cari tahu saham-saham apa aja yang berpotensi kayak gimana, kita bisa tahu misalnya pada saat masuk kita nggak bingung kayak gimana. Nah, setelah kita tahu sistemnya itu, baru kita bisa menaikkan modal kita gitu. Mmm, oke. Dari pengalaman Ferdian sendiri waktu itu starting-nya di berapa, Ferdian? Kalau boleh tahu range aja, nggak perlu kalau Kalau saya dulu range-nya 3 sampai 5 juta awal-awal. 3 sampai 5 juta. Ya, Berarti sebenarnya udah cukup ya segitu untuk misalnya trading gitu ya? ya udah cukup. Ini jadi, ke pertanyaan berikutnya karena pas ada yang nanya. Biasanya Ferdian dalam sekali misalnya nih dengan modal 3 juta gitu, itu money management-nya seperti apa dan apakah langsung masuk di satu saham aja? Biasanya money management tuh saya lihat, eee, saham apa, chart apa yang terbentuk. Nah biasa kan masing-masing pattern kan ada
persentase keberhasilannya sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya ada, persentase tertentu yang tinggi gitu misalnya pattern-nya, saya biasanya akan masuk lebih gede gitu. Jadi Oke. saya juga masuknya bertahap gitu. Jadi kalau misalnya dia masih naik lagi, ya udah saya fresh up gitu, kayak gitu sih. Oh, oke. Saya jadi ingat pas tadi ada yang nanya juga, manajemen average up-nya seperti apa sih? Biasanya manajer average up-nya kan, biasanya saya misalnya on breakout tadi ya, Mhm, saya breakout misalnya. tadi, lalu saya membeli saham setelah breakout. Nah, biasanya ketika saham itu naik tinggi, misalnya let's say naiknya udah 5%-an. Nah, biasanya saya melihatnya dari bid offer-nya sih. Biasanya bid offer itu yang terbentuk biasa kirinya ini tebal terus nih pada saat naik. Nah, biasanya kalau misalnya momentumnya lagi kayak gitu dan ada offer yang tinggi misalnya dihabisin gitu, saya akan melakukan average up gitu. Biasanya sih kayak gitu sih. Oke. Berarti ngelihat tadi dari pattern-nya juga, candle-nya, chart pattern-nya, candle pattern-nya seperti itu ya, Iya benar, Ferdian? Bid offer-nya juga begitu ya? iya. Oke. Nah, mungkin kalau market-nya jalan mungkin lebih, ke bid offer. Kemudian ini, oh ya, Ferdian, ini kan, kalau kita lihat candle pattern, chart pattern-nya itu kan, sebenarnya cukup banyak, apalagi candle Mmm, pattern gitu ya, itu banyak mhm. banget. Kalau untuk, Ferdian sendiri, menurut Ferdian ya, yang ampuh, maksudnya yang valid ya, bukan valid 100%, tapi maksudnya yang cukup berhasil gitu ya, itu sebenarnya kita perlu belajar berapa banyak sih, dan mungkin bisa di-share sedikit gitu ya, candle-candle tertentu atau enggak, chart pattern tertentu yang, udah paling oke lah menurut Ferdian? Biasanya sih kalau untuk chart-chart tertentu sih nggak nentu ya, karena semua, pattern chart yang terbentuk atau candle pattern yang terbentuk tuh biasanya yang memang dari dulunya kayak gitu, dari dulunya memang berpotensi naik. Cuma yang lebih digarisbawahi mungkin, tentang bagaimana dia suatu resisten gitu. Biasanya sih yang paling ampuhnya saya ketika dia mau melakukan break resisten, nah saya biasanya tertariknya di situ, lebih prioritas di situ. Oke, berarti kalau dari Ferdian sendiri berarti, kalau misalnya saya bisa simpulkan berarti yang jadi prioritas saham itu memang adalah yang menuju breakout gitu ya? Iya benar. Yang ada potensi untuk, di-buy on breakout seperti itu Iya, ya? heeh, Nah, benar. Ferdian, kalau misalnya tadi pada saat sore atau malam ini ya, kita pakai chart, daily begitu ya, itu biasanya Ferdian confirm lagi nggak sih ke chart yang time frame-nya lebih kecil? Jadi melakukan di beberapa time frame gitu? Kalau untuk malam ini misalnya, saya biasanya ke daily aja sih. Oh, biasanya ke Karena daily aja? biasanya kalau untuk chart, eee, kalau kita masukin ke time frame lebih kecil lagi biasanya tuh berbeda ya, lanjutannya Iya. berbeda. Itu Karena dia masalahnya, biasanya hasilnya beda. iya Kalau misalnya sama kita, wah lumayan ya ini makin confirm gitu ya, tapi kalau iya hasilnya beda ya udah kita bingung gitu ya. iya, Jadi kalau saran Ferdian mungkin untuk teman-teman yang pemula gitu ya, nggak perlu dimasukin ke banyak-banyak, udah dari khusus di daily aja gitu ya. iya benar. Oke, siap. Baik, Ferdian. Pertanyaannya masih banyak sebenarnya, cuman waktunya yang nggak cukup. Tapi mungkin, saya boleh, sampaikan ke Ferdian, ini yang cukup banyak pertanyaannya itu adalah tentang, bagaimana menganalisa bid offer. Nah, mungkin Ferdian di pertemuan berikutnya mungkin boleh dipertimbangkan jadi salah satu materi ya, Ya, Ferdian. Jadi ini banyak banget yang nanya, gimana sih cara menganalisa bid offer, lihatnya seperti apa, begitu ya. Memang mmm, tadi Ferdian, tadi udah sampaikan bahwa ini tricky banget tergantung sahamnya gitu ya, nanti boleh mungkin diambil, beberapa sampel yang ini tuh kalau ini bisa kelihatan polanya seperti ini gitu ya Ferdian. mmm, Semoga berkenan membuat materinya seperti itu. Terima kasih banyak ya Ferdian udah di-share ilmunya, saya yakin sahabat Mireset apalagi untuk yang pemula tadi ya, belajar ini pasti bisa kepake banget dan juga tadi itu kalau misalnya di step-step itu, sahabat Mireset tadi bisa bisa runut gitu ya cara-caranya sampai nanti, besok pemilihannya seperti apa, besok prakteknya seperti apa tuh tadi Ferdian udah jelasin dengan banyak sekali gitu ya sahabat Mireset. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih Ferdian, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang saya yakin lebih lebih menarik dan juga untuk sahabat Mireset terima kasih juga untuk keikutsertaannya, udah masih semangat sampai jam 8 hari ini di waktu Jakarta dan semoga besok sahabat Mireset trading-nya semakin sukses. Dan saya kembalikan ke Glenda, silakan Glenda.